Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Online SMK 2 hendak mewawancari Pian tentang budidaya ikan. Ya, Pian berapa lama sudah jalankan usaha tambak? ini bukan tambak, ini keramba. Ada salah saya mau 3-4 tahun deh, sekitar 4 tahun 5 tahunan. Nah, ini dari keramba dari BUMDes. BUMDes itu akun desa, BUMDes desa oleh dimodali oleh dana desa. Nah, karena apa nih ya Pak, terutamanya dari BUMDes, dari desa itu dari ajuannya dari pemerintahan juga. Mungkin kan kalau ada dari BUMDes kita bisa jalan atau orang pribadi. Nah, itu. Kisaran modal usaha Pian Pertama itu kami diberi modal sekitar 100 juta. Habis itu dapat lagi dana bocorannya sekitar 150 juta. Jadi sudah hampir. Karena kenapa? Mungkin yang untuk modal pertama itu hanya bikin 100 juta, itu hanya bikin lantingnya aja sama kelambanya. Baru diberi ada lagi tambahan dana kan, mungkin yang dari kedua atau pertama. Dari pertama kedua kan dapat 150 juta, jadi hampir 250 juta. Itu baru bibit, pembelian bibit sama pakan umpan. Nah, pakan umpan kan dari nomor 1, dari 2, umpannya dari 3. untuk cara pemeliharaan keramba Pian nih kayak apa? Cara pemeliharaannya mungkin ya kita mungkin 2 orang. Memang ada perkelompoknya kami, cuma yang untuk yang jaga itu 2 orang. Dari pertama kita akan cari bibit dari Banjarmasin. Baru datang, habis itu mungkin kerambanya kan kita tumpuk dulu satu bibitnya nih, baru kalau yang sudah besar baru dipisah dari satu keramba. Karena kan kita kalau mau memberi umpan atau memberi pakan ikannya, kalau hanya satu-satu di susah, agak itu kan. Jadi kan baru kita dirembuk dulu satu keramba. Jadi setelahnya tuh kalau yang sudah besar mungkin sampai 4 bulan 5 bulan baru kita pisah. Satu kerambanya tuh hampir isinya 250 bisa 300 tangan ikannya. Ini kan ikan jenis cup atau jelawat. Nah, tapi kalau inya pakan nila itu satu-satu aja ada dipisah. Artinya satu keramba itu bisa ditaruh bisa hampir 1000. Nah, 1000 ikung. Jadi bisa yang kayak kayak bawah itu bisa juga dirembuk satu keramba. Baru kalau besar kita mungkin 2 bulan 3 bulan baru dipisah nanti. Dipisah itu artinya dibagilah untuk kerambanya tuh. Jadi kan ada susah mau umpaninya untuk satu kerambanya. Tapi kalau hanya sudah besar kan mungkin dari 3 bulan 4 bulan itu kita akan memudahkan memakaninya itu dengan ada alat biasa yang dengan menggunakan curung. Nah, jadi kalau untuk memberi makan itu kada capek. Tapi kalau untuk yang kecil kan mungkin kita makan pakai biasa aja, pakai tangan, bisa manual. Nah, gitu. Untuk di bagian penjualan atau pemasarannya bagaimana? Untuk penjualan dan pemasarannya kita kan aku nih si pembelinya datang ke keramba. Nah, jadi kita tawarkan dari si pembeli mungkin sudah bertentu harga sini. Jadi kalau untuk pengambilannya itu timbang atau penjualannya itu malam. Nah, mungkin kan kurang kita dari malam bertimbang, habis itu dijual mungkin ke lain. Ada yang habis sudah langsung kita si pengumpulnya membagi lain untuk penjualannya. Jadi tidak menggunakan penjualan dengan memasarkan ke mana tuh ke pasar-pasar, enggak. Teman yang sudah Pian peroleh selama membudidayakan ikan keramba ini apa aja?
keuntungannya kan maksudnya pendapatannya kah? Keuntungan betul kalau harga iwak kah? Iyalah, harga iwak betul keuntungannya. Ya kalau keuntungannya mungkin ya agak lumayan. Kita kan ini dari BUMDes. Kita dari BUMDes itu kan kalau ya dapat keuntungannya itu dibagi sama BUMDes. Yang pertama untuk desa, tapi kalau untuk desa kan tidak bertarget juga. Nah, baru yang untuk yang memelihara, nah, aja untuk yang memelihara, yang jaga atau yang menggaduh umpan. Kendala selama pian membudidayakan ikan keramba ini apa aja? Kendala selama pian membudidayakan. Oh, kendalanya banyak. Nah, pertama kita kan di sungai. Kalau kendalanya di sungai apa? Pertama banyak pasang surut. Bukan pasang surut. Kadang-kadang kan ada musim kemarau surut. Kadang-kadang ada musim penghujan banyu datang. Nah, kenapa? Karena mungkin banyu datang kan yang datang dari atas hujan mungkin agaknya banyu agak dalam atau mungkin kayak kayu-kayu itu hampir larutan atau jaga itu yang dijaga. Kendalanya kenapa? Sebab akibat kayu atau napasnya mungkin kan bisa membentuk keramba kita. Pertama kenapa? Sebab kan kalau kayu-kayu tadi kalau kada dijaga mungkin kena keramba kita. Nah, jadi semaksimal mungkin kita kan agak keramba atau lantunya dipinggirkan. Nah, jadi kita harus dipinggirkan itu kan sambil dijaga. Cuma sebab kita kan karena arus air dari hulu, nah berpilih kayu-kayu atau apa nanti gitu kan itu kendalanya. Nasihat atau pesan yang Pak Wapian berikan kepada kami tentang membudidayakan Kan ya pertama kalau untuk adik-adik ikan untuk menjaga ikan atau memelihara ikan itu pertama artinya apa? Pertama pengalaman dulu, bukan jangan sembarangan bikin. Nah, ya pertama pengalaman dulu, kita lihat dulu yang kita tanya sama yang memelihara gimana caranya memelihara dan gimana caranya mudah. Nah, mudah kan pasti faktor utama. Mungkin lah kalau anda ada mudah karena ada memelihara. Nah, kalau kita pun ada mudah kan kita nyaman, artinya mau ini. Tapi utamanya kalau faktor pertama kalau mau memelihara itu dengan artian itu apa, kita tidak usah banyak dulu ya, cukup 3 keramba atau ini. Jadi kalau untuk pengalaman mungkin yang pertama dan utamanya mudah dan pengalaman, kita tanya sama yang cara memelihara ikan gimana caranya ini jangan sembarangan. lagi yang kami sampaikan. Terima kasih atas wawancaranya. Iya, sama-sama.